Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang tes laboratorium untuk COVID-19. Namun kali ini saya akan membahas tentang real-time PCR. Karena ini cukup panjang materinya, maka video ini akan dibagi menjadi dua part. Yang pertama real-time PCR secara umum, dan yang kedua tentang manajemen spesimennya. Nah, yang pertama kita harus tahu adalah apa itu PCR. Jadi teman-teman, PCR itu terdiri dari dua kata, yaitu polymerase dan juga chain reaction. Nah, polymerase sendiri ini pada dasarnya adalah enzim. Enzim yang berfungsi untuk membuat suatu polimer. Jadi yang awalnya satu monomer dibuat menjadi polimer. Nah, kemudian chain reaction. Chain reaction ini pada dasarnya adalah reaksi pemangkatan atau reaksi eksponensial, yang mana dari satu utas DNA akan menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, bahkan hingga mencapai jutaan kopi dan miliaran kopi. Jadi ringkasnya, polymerase chain reaction ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat beberapa kopi DNA dari DNA yang sedikit gitu. Jadi dari satu DNA atau small fragment menjadi banyak fragmen. Jadi untuk beberapa reaksi, misalkan ratusan reaksi itu bisa mencapai billions atau miliaran kopi dari satu fragmen DNA. Jadi sangat banyak. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi, karena kalau hanya satu DNA itu kita tidak bisa mendeteksinya. Jadi harus membutuhkan banyak kopi. Nah, adapun historinya sebenarnya pada awalnya PCR itu ditemukan oleh Karimulis, Dr. Karimulis pada tahun 1983. Nah, pada saat itu si dokter ini bekerja pada CITES Corporation. Jadi di CITES Corporation ini kemudian menghadiahi Dr. Mulis dengan uang tunai sebanyak $10.000 pada waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 1992, Dr. Mulis ini menjual hak patennya, hak paten PCR dan tag polymerase kepada Hoffman Laroche sebanyak atau dengan nilai $300 juta. Jadi cukup banyak untuk pada tahun ini. Dan kemudian pada tahun 1993 dia baru mendapatkan Nobel di bidang chemistry untuk penemuannya ini. Nah, ini kurang lebih perkembangan teknik PCR. Di sini pada saat dia mendapatkan Nobel, di situ pula pertama kali real-time PCR diperkenalkan pada tahun 1993. Nah, kemudian apa sih fungsi dari PCR? PCR itu bisa melakukan apa saja. Yang pertama, tentu kita akan bisa mengklasifikasi suatu organisme, kemudian bisa melakukan genotyping, arkeologi molekuler, mutagenesis, mutasi detection, DNA fingerprint, penemuan obat, pencocokan genetik, diagnosis prenatal, deteksi patogen, kemudian genetic engineering, dan juga sequencing. Namun kali ini kita akan fokus pada patogen detection-nya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi patogen yang sangat kecil untuk bisa dideteksi dan diperbanyak DNA-nya. Nah, untuk itu kita memerlukan komponen tentunya. Jadi ini adalah komponen dasar yang harus dimiliki suatu teknik PCR, entah itu konvensional maupun real time maupun kuantitatif. Nah, yang pertama kita membutuhkan template DNA atau RNA. Jadi template ini pada dasarnya adalah yang berada pada sampel kita yang ingin kita copy. Kemudian kita membutuhkan primer. Jadi primer ini merupakan sequence nukleotida sebenarnya yang berutas pendek sekitar 20 nukleotida. Nah, primer ini nanti akan berfungsi memulai starting point dari DNA sintesisnya. Jadi dia yang akan berikatan pada DNA target pada starting point-nya untuk diamplifikasi. Nah, kemudian ada DNTP atau deoxynucleotide triphosphate. Nah, ini sebagai building block-nya. Jadi kayak batu bata yang berfungsi untuk memperpanjang utas DNA yang akan kita amplifikasi itu. Kemudian ada tag polymerase ya. Ini enzim untuk membuat blok-blok ini ya. Enzim untuk menyambungkan blok ini berdasarkan template yang ada. Dan biasanya tag polymerase ini diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus ya. Jadi bakteri ini sebenarnya tahan panas, atau bakteri apapun yang penting tahan panas, karena di PCR ini kita akan menggunakan suhu yang agak tinggi. Jadi biasanya diisolasi dari bakteri-bakteri yang tahan panas.
Selanjutnya kita membutuhkan ion magnesium. Jadi ion magnesium ini teman-teman dibutuhkan untuk kofaktor dari enzim take polymerase. Jadi kayak yang memperkuat reaksi take polymerase ini. Selanjutnya kita butuh juga buffer solution. Ya, ini juga untuk mempertahankan pH dari reaksi. Itulah kenapa DNA yang akan kita panaskan itu tidak rusak karena ada buffer ini. Jadi mempertahankan stabilitas DNA kita. Nah, ini adalah proses dari PCR. Jadi pada umumnya proses PCR itu ada 4 ya. Yang pertama tentunya spesimen preparasi, mempersiapkan spesimen dan juga master mix-nya. Jadi semuanya akan dikumpulkan dalam satu tabung. Selanjutnya dimasukkan ke dalam thermal cycler. Jadi nama prosesnya adalah thermal cycling. Jadi dalam ini nanti si sampel kita ini akan diatur suhunya, dinaikkan maupun diturunkan untuk keperluan amplifikasi. Selanjutnya, setelah diamplifikasi, virus ini kan masih dalam larutan. Bagaimana caranya kita mendeteksi? Bagaimana caranya kita mengetahui di dalam sampel yang kita sudah masukkan ini ada DNA kopinya? Tentunya kita harus menganalisisnya. Ada 2 metode sebenarnya. Untuk yang konvensional kita bisa menggunakan elektroforesis, sementara yang real time ataupun kuantifikasi kita bisa menggunakan analisis komputer. Nah, ini adalah prinsip dan juga proses dari PCR. Pertama-tama, tentunya ada template DNA ya. Template DNA ini akan didenaturasi. Jadi ada 3 proses, denaturasi, annealing, dan extension. Jadi proses denaturasi ini adalah proses pemisahan DNA yang terikat begini. Jadi nanti dia membreakdown ikatannya sehingga terbuka. Ini dilakukan pada suhu yang cukup tinggi yaitu 95 derajat Celcius selama 60 detik. Jadi setelah terbuka, maka suhunya akan diturunkan masuk pada proses penempelan atau annealing. Jadi gunanya diturunkan suhu ini adalah agar primer ini bisa mengikat. Karena kalau suhunya tinggi tentunya tidak akan bisa mengikat. Dan proses ini berlangsung selama sekitar 30-45 detik. Nah, setelah primer terikat, tentunya kita butuh pemanjangan atau extension. Nah, extension ini membutuhkan suhu 72 derajat Celcius. Suhu ini berdasarkan suhu optimal dari take polymerase yang dari bakteri tadi itu. Nah, proses ini berlangsung sekitar 1-2 menit. Jadi nanti take polymerase ini akan melanjutkan ikatan dari primer ini dan membutuhkan DNTP untuk menyusun komplementari DNA dari DNA yang sudah terpisah ini. Jadi dia akan menyusun untuk membentuk DNA yang utuh gitu. Nah, jadi dalam satu kali siklus ini kita mendapatkan strand DNA sebanyak 2. Dan proses ini akan terus berlanjut secara eksponensial untuk mendapatkan jutaan bahkan miliaran kopi. Nah, untuk yang RT-PCR atau reverse transcriptase PCR ini dibutuhkan untuk sampel-sampel yang menggunakan sampel mRNA atau sampel RNA. Karena kita tahu RNA itu hanya mempunyai satu rantai tunggal gitu. Jadi kita harus membuatnya menjadi 2 untuk dapat diamplifikasi. Oleh karena itu kita membutuhkan RNA template dan juga reverse transcriptase enzyme. Jadi enzim ini yang nanti akan membuat komplementari dari DNA-nya RNA ini agar bisa masuk ke proses ini. Oke, nah ini adalah prinsip deteksi dari PCR yang konvensional ya. Ini menggunakan elektroforesis. Jadi prinsipnya itu pada umumnya sama, adalah dengan menggunakan prinsip berat jenis dari molekul. Jadi molekul yang berat itu akan berada pada daerah bawah, sementara yang ringan akan menuju ke atas berdasarkan positif maupun negatif elektrodanya. Jadi misalkan ini ya ini menggunakan ultraviolet. Nah, ini misalkan di sini ada marker. Marker ini sudah ditentukan berapa base pair-nya, berapa beratnya sehingga jika sampel kita mengandung 3000 base pair, maka akan dikatakan positif karena sudah diketahui di sini sebelumnya beratnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada real-time PCR. Sebenarnya pada prinsipnya sama, hanya saja real-time ini dia mendeteksi pada saat waktu kita melakukan reaksi. Jadi, kita bisa langsung melihat sudah berapa banyak siklus yang dilakukan dan sudah berapa banyak kopi yang terbentuk. Dan pada dasarnya real-time PCR ini adalah kuantitatif juga. Nah, ada 2 metode yang umum digunakan dalam real-time PCR untuk metode deteksinya. Kita bisa menggunakan specific detection yang menggunakan Techman probe ya, jadi menggunakan
probe yang mengandung label fluoresen ya, atau kita bisa menggunakan yang non-specific detection menggunakan SYBR green. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah komponen yang dibutuhkan dalam real-time PCR. Pada dasarnya sama dengan konvensional, hanya saja di sini ditambahkan Techman probe. Sebenarnya ada banyak probe jenisnya, tapi yang umum digunakan adalah Techman probe. Jadi Techman probe ini merupakan sequence DNA yang pendek yang terdiri dari fluorophore dan juga quencher. Jadi nanti fluorophore ini akan berikatan pada ujung 5, sedangkan quencher pada ujung 3, yang mana ini nanti akan memberikan sinyal berupa cahaya fluoresen. Nah, sebenarnya untuk pendeteksian menggunakan PCR ini kita harus menentukan dahulu target gen mana yang akan kita amplifikasi, karena dalam satu rantai RNA atau DNA itu ada mengkode banyak gen gitu. Nah, di contohnya ini adalah gen dari SARS-CoV-2. Misalkan ada RDRP gen, E gen, dan juga N gene. Nah, ini kita harus memilih kita menggunakan yang mana. Ini ada beberapa negara yang menggunakan gen target yang bervariasi. Kalau Indonesia sendiri itu menggunakan seperti yang disarankan oleh CDC Amerika, yaitu menggunakan 3' N dan juga RDRP. Nah, kalau misalkan kita menggunakan engine, tentunya probe yang digunakan juga harus spesifik untuk engine ini, karena probe ini nanti akan berhibridisasi berikatan dengan sequence RNA-nya. Jadi harus spesifik terhadap engine ini, sama dengan primer forward dan juga primer reverse-nya. Nah, ini proses amplifikasi dari real-time PCR. Sebenarnya lagi-lagi sama dengan yang konvensional, hanya saja di sini ditambahkan satu proses, yaitu proses reverse transcription. Jadi misalkan ini adalah DNA dari target. Jadi misalnya DNA dari virus, dan ini adalah target yang ingin kita amplifikasi. Nah, kemudian pertama-tama kita harus melakukan proses reverse transcription. Jadi nanti satu untai mRNA ini akan dibuat menjadi 2 untai atau ingin membuat komplementari DNA-nya. Selanjutnya sama prosesnya denaturasi, kemudian annealing. Nah, yang beda di sini adalah annealing di sini selain penempelan primer, real-time PCR juga dilakukan penempelan Techman probe. Jadi Techman probe ini berfungsi agar memberikan emisi fluoresen agar bisa dideteksi oleh alat secara real time. Jadi nanti si primer ini akan jalan bersama tag polymerase ini, dan pada sampai di sini tag polymerase dengan aktivitas enzim 5 exonukleasenya dia akan membreakdown probe ini. Jadi dia akan melepaskan si fluorophore ini dengan quencher-nya. Jadi kita tahu quencher ini teman-teman sebenarnya adalah pembungkam gitu. Jadi dia jika berdekatan dengan fluorophore ini, maka fluorophore tidak akan bisa memancarkan cahayanya, artinya dia inaktif. Tapi ketika sudah di breakdown, sudah dilepaskan oleh si tag polymerase ini, dia sudah terlepas dan sudah menjauh dari quencher-nya, dia akan bisa menyala. Nah, sinyal ini, cahaya ini yang nanti akan dideteksi oleh alat sebagai emisi, ataupun nanti akan diubah atau dikonversi menjadi nilai berupa nilai digital gitu. Nah, misalkan di sini ada DNA kita yang sudah kita amplifikasi. Misalkan di sini kita sudah amplifikasi sebanyak 3 siklus. Jadi dari 3 siklus ini kita akan mendapatkan target DNA yang utuh sebanyak 2. Kalau kita total sebanyak 30 siklus kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sekitar 1 miliar kopi dari DNA. Ini cukup untuk dideteksi oleh alat. Jadi pada umumnya itu untuk mendeteksi kita membutuhkan siklus sebanyak 30-40 kali, tergantung dari banyaknya DNA target yang ada pada sampel. Semakin banyak DNA target, semakin sedikit siklus yang kita butuhkan. Nanti kita lihat bagaimana cara kuantifikasinya. Adapun marker fluoresen yang digunakan itu ada beberapa di sini. Untuk yang umum digunakan itu yang ada yang SYBR Green 1 dan juga Techman. Nah, SYBR sekali lagi ini dia non-spesifik. Kenapa? Karena dia ini bisa menempel kepada seluruh DNA tanpa perlu hybridisasi, tanpa perlu pelekatan pada sequence-nya. Asal ada DNA, dia akan mengikat. Jadi, oleh karenanya dia tidak spesifik gitu. Sementara yang Techman, Molecular Beacons, dan juga Scorpion ini sudah menggunakan sistem FRET.
atau yang disingkat dengan fluorescent resonance energy transfer. Jadi ini mentransfer energi berdasarkan resonansinya. Nah, kita lihat di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika menempel, dia akan menempel dengan hibridisasi. Nah, ketika menempel ini, pada saat polimerase datang dan mensintesis atau mentranskripsi, sampai pada ini dia akan membreakdown, melepaskan fluorofor dengan quencernya. Fluorofor yang terlepas dari quencer akan seketika memancarkan cahaya. Nah, cahaya inilah yang akan ditangkap oleh sinyal detektor yang ada pada komputer. Kurang lebih prinsip Fred itu seperti itu. Nah, lalu mana yang terbaik? Tentunya keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SYBR Green adalah intensitas fluoresennya itu diukur itu proporsional dengan PCR produk yang kita punya. Jadi semakin banyak PCR, semakin banyak intensitas fluoresen yang terbentuk. Kemudian juga dapat memonitor amplifikasi dari berbagai double stranded DNA, kemudian karena tidak membutuhkan probe yang spesifik, setup dan juga harganya itu murah gitu. Tapi kerugiannya adalah dia merupakan pewarna yang tidak spesifik karena dapat berikatan dengan double stranded DNA manapun. Oleh karena itu dapat menyebabkan positif palsu tentunya. Nah, kemudian sinyal yang datang dari dimmer primer itu juga berasal dari yang non-spesifik. Selanjutnya membutuhkan analisis melting curve juga. Nah, di sini Techman Probe mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, dia dapat secara spesifik mendeteksi target sequence-nya ini karena sudah berhibridisasi. Jadi, primer yang dibentuk itu sudah di sequence terlebih dahulu sehingga sudah betul-betul melekat pada target sequence. Jadi, benar-benar spesifik. Kelebihan selanjutnya adalah bahwa probe ini dapat dilabel dengan warna yang berbeda. Jadi, kita bisa mendeteksi 2 gen dalam satu kali reaksi karena kita bisa menggunakan pewarna yang berbeda atau yang disebut dengan multiplexing. Kemudian, jadi di sini juga kita tidak membutuhkan proses pasca PCR seperti yang dilakukan oleh PCR konvensional ya. Kemudian kerugiannya itu tentunya ini membutuhkan waktu yang lama karena harus dioptimasi terlebih dahulu dan juga harganya akan sangat mahal. Nah, selanjutnya deteksi RNA. Di sini jika kita menggunakan real-time PCR, kita menggunakan deteksi menggunakan Fred tadi ya. Jadi nanti di sini ada cahaya polikromator yang mana akan masuk ke filter menjadi cahaya monokromator tergantung dari dia punya panjang gelombang. Nah, cahaya yang diteruskan ini akan dipantulkan menggunakan cermin. Jadi cermin ini akan masuk memancarkan cahaya ini ke dalam sampel kita. Jika sampel kita mengandung fluorescence atau fluorofor yang tadi yang berpendar, dia akan diteruskan ke emisi filter. Jadi di emisi filter ini nanti akan disaring lagi dan ditangkap oleh kamera. Nah, dari kamera ini nanti akan dikonversi nilainya menjadi nilai digital. Jadi yang keluar itu adalah berupa angka. Jadi kurang lebih seperti itu proses deteksinya. Nah, selanjutnya kuantifikasi. Jadi kuantifikasi ini kita harus membutuhkan beberapa optimasi. Pertama, kita harus membuat kurva standarnya. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan ELISA ya. Jadi pertama-tama kita harus menentukan threshold line-nya. Jadi atau CT. Jadi CT itu merupakan jumlah siklus yang dibutuhkan untuk memproduksi fluoresen yang adekuat untuk memberikan hasil positif. Jadi dari beberapa standar ini nanti akan ditemukan threshold line atau batas deteksi. Jadi ketika sudah siklus sudah naik sampai di sini, mendekati garisnya, maka itu sudah bisa terdeteksi. Nah, di sini misalkan kita akan membuat beberapa pengenceran, ada konsentrasi DNA sebanyak 10 pangkat 8, 6, 4, dan 2, masing-masing mempunyai nilai CT 18, 22, 26, dan 30. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai standarnya, kita bisa menentukan sampel kita.
Jadi semakin rendah nilai CT atau di bawah 29 ya, jadi di bawah ini, maka konsentrasinya itu akan semakin tinggi. Ya iya, karena dia tidak membutuhkan siklus yang banyak untuk mengamplifikasi karena dia sudah mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu. Sementara nilai CT yang tinggi, nilai siklus yang tinggi itu biasanya target sequence-nya itu sudah rendah. Jadi kalau misalkan kita lihat nilai CT-nya sudah besar, nah, itu berarti konsentrasi virusnya sudah rendah karena dia membutuhkan banyak siklus untuk bisa menggandakan dirinya. Nah, ini tahapannya. Yang pertama ada tahapan inisiasi, kemudian eksponensial, dan plateau. Jadi pada saat ini, tahap ini, itu virus sudah tidak menggandakan diri lagi karena bahan-bahan yang ada dalam reagen itu sudah habis. Nah, misalkan yang garis merah ini adalah sampel kita. Sampel kita berada pada CT antara 18 dan 22, yaitu sebanyak 20. Nah, karena dimasukkan ke dalam kurva standar, maka didapatkan log-nya atau logaritmanya itu adalah 7, di antara 10 pangkat 6 dan juga 10 pangkat 8. Jadi konsentrasinya antara ini dan ini. Sehingga untuk kopinya bisa kita konversi, yaitu X pangkat log ini. Jadi sebanyak 10 pangkat 7 atau sebanyak 10 juta. Ini untuk 1 utas DNA. Kalau 2 utas, 3 utas kita tinggal kalikan saja. Sangat-sangat banyak itu. Nah, selanjutnya kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan ketika melakukan PCR ini. Jadi ada 10 macam kesalahan yang biasa kita lakukan. Yang pertama menggunakan primer dan juga desain probe yang tidak adekuat atau yang kurang gitu. Jadi primer yang tidak berkualitas itu biasanya tidak bisa menempel pada DNA target kita. Tentunya kita harus mengoptimasinya terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan pH dan juga garam yang tidak sesuai. Jadi pH ini penting karena ini yang nanti akan menentukan aktivitas dari enzim-enzim yang kita gunakan, kemudian garamnya juga karena ini sebagai kofaktor dari tag polymerase. Jadi kita harus mengoptimasinya dengan benar. Selanjutnya itu menggunakan RNA yang kualitas rendah. Jadi ini biasanya dari sampling kita ya. Kalau sampling kita penanganan spesimen kita sudah salah, maka RNA kualitas yang akan kita amplifikasi pun tidak akan bagus gitu, sehingga tidak akan terbentuk amplifikasi. Selanjutnya ada cross kontaminasi. Nah, ini biasanya dari alat maupun pada saat proses ekstraksi dan lain-lain. Ini bisa terjadi kontaminasi sehingga akan menyebabkan positif palsu. Selanjutnya, tidak menggunakan negatif dan positif kontrol ya, ini penting juga nanti kita bahas. Selanjutnya, tidak men-setting baseline dan threshold, ya, yang garis tadi itu harus di-setting dengan baik, standarnya harus ditentukan nilainya, sehingga nilai yang kita dapat pun adalah nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, selanjutnya menggunakan standar kurva yang salah, kemudian reaksi yang tidak efisien. Adapun untuk kemungkinan false negatifnya itu banyak sekali faktor yang menentukan ya. Pertama ada karakteristik penyakit, kemudian keterbatasan pengambilan sampel, kelemahan reagen, dan juga dari transportasi, penyimpanan, dan masalah lainnya juga bisa menyebabkan false negatif dari hasil yang kita keluarkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa melakukan optimasi. Jadi optimasi itu adalah bagaimana menyesuaikan alat PCR kita dengan reagen dan juga spesimen yang ada. Yang pertama kita harus menentukan tipe DNA polimerasenya. Jadi DNA polimerase ini ditentukan berdasarkan panjang target DNA yang akan kita amplifikasi. Untuk DNA yang lebih dari 3 kilobase panjangnya, itu kita harus menggunakan aktivitas polimerase yang lebih tinggi juga tentunya, sesuai dengan ukurannya gitu. Kemudian konsentrasi DNTP, magnesium, dan juga DNA polimerase. Ini juga penting karena kita tahu bahwa jika konsentrasi magnesium klorida ini terlalu rendah, dia akan mengurangi akuisisi atau mengurangi aktivitas dari PCR. Sementara jika konsentrasinya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan akumulasi dari produk-produk yang bukan targetnya, sehingga bisa menjadi mispriming. Ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya temperatur. Temperatur ini juga sangat-sangat penting karena temperatur yang tinggi akan merusak reaksi, sementara temperatur yang terlalu rendah akan tidak menyebabkan DNA itu menjadi denaturasi. Sehingga suhunya harus benar-benar disesuaikan. Buffer juga penting untuk aktivitas enzim dan juga reagen-reagen lainnya, dan juga waktu. Ini harus diperhatikan.
Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memvalidasi, bagaimana cara kita memastikan bahwa reaksi yang kita gunakan itu sudah benar. Kita harus melakukan beberapa kontrol, ada 3 kontrol umumnya, yang pertama endogenous control, kemudian exogenous control, dan juga negative control. Untuk endogenous controlnya kita bisa menggunakan protein ribosom maupun RNA dari ribosom, karena ketika kita akan mengambil suatu sampel, misalkan sampel nasofaring, kita harus memastikan bahwa selnya itu terikut. Karena kita tahu bahwa virus itu hidup di dalam sel. Sehingga jika gen dalam sel ini negatif, tentu kita bisa mencurigai bahwa kita tidak benar-benar mengambil sampel yang adekuat. Sehingga RP dan ribosomal RNA ini harus positif. Karena virusnya berada dalam sel gitu. Selanjutnya kita menggunakan exogenous control. Nah, ini bisa menggunakan target sequence. Jadi RNA-nya virus yang sudah dimurnikan itu ditambahkan ke dalam sampel, sehingga kita bisa memastikan bahwa reagen kita ini mendeteksi sudah sesuai. Reagen kita ini sudah cukup bagus untuk mendeteksi target sequence yang kita masukkan. Selanjutnya negative control ya. Negative control ini kita bisa menggunakan non-template control, bisa non-reverse transcriptase, dan juga non-amplifikasi control. Jadi, non-template control ini adalah kita melakukan reaksi tanpa template. Jadi kalau dia positif berarti cara kerja kita ataupun reagen yang kita gunakan itu tidak spesifik. Kemudian ya ini sama. Jadi tanpa menggunakan ketiga ini harus negatif. Nah, selanjutnya tipe-tipe PCR. Jadi PCR itu ada banyak tipenya, ada yang ada 2. Yang pertama ada open system dan juga closed system. Tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau open system itu dapat digunakan untuk seluruh reagen, jadi kita bebas memilih reagen manapun. Kemudian kita dapat mengoptimasi sendiri sesuai dengan keadaan yang kita lakukan di lab. Kemudian penggunaannya terbuka untuk agen penyakit yang akan diperiksa. Sementara yang closed system ini dia lebih terbatas. Dia hanya untuk reagensia-reagensia yang disediakan oleh perusahaannya saja dan tidak perlu optimasi lagi. Jadi harus sudah sesuai. Kalau menggunakan reagen ini, alat ini harus satu paket gitu. Penggunaan hanya untuk reagensia yang tersedia di perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian. Jadi quote untuk hari ini adalah hidup itu seperti laboratorium. Semakin banyak pengalaman yang kita lakukan, maka semakin banyak pengalaman kita untuk memimpin kehidupan di kehidupan yang lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.